warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dengan rahmat Allah saya dapat melaksanakan presentasi mengenai budaya positif yang ingin kita laksanakan nantinya, kita galakkan di sekolah kita. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau selalu menyertai kita. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan saya ini, yang mau berpartisipasi sangat saya hargai. Kemudian kita minta sedikit arahan dari Bapak Wakil Gubernur kita kepada Pak Renal, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat terhormati lagi dan memberikan kesempatan guru dan yang sangat terhormati Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini melakukan kegiatan seminar budaya positif. Jadi syukur adalah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai kita bisa berkumpul di ruang ini. Kemudian salam salam semoga sampaikan kepada kita yang punya juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita mengucapkan permohonan dari Bapak Bapak yang tidak bisa hadir hari ini karena beliau lagi seyogianya yang kita sampaikan dalam doa. Kemudian selalu kita sampaikan kepada yang sama, marilah sama-sama kita ikuti kegiatan apa yang saya sampaikan dulu. Sehingga akan mengikuti budaya positif. Karena kita tahu bahwa pola guru sama guru di masa sekarang ini jauh berbeda dengan cara kita menyikapi atau perjalanan. Nah, di budaya positif ini nanti akan kita jelas bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang guru di era kurikulum mereka ini berbuat atau tidak. Nah, sekali lagi kita ajak teman-teman Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan seminar atau presentasi yang disampaikan oleh calon guru negara ini dengan maksimal. Barangkali itu arahan atau kesambutan dari kita berdua. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Renal atas arahannya. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars lagu Guru Penggerak. Bapak Ibu, kita berdiri ya.
kita sebagai guru penggerak itu gimana kita bisa pertama kali kita tergerak dulu mengikuti kegiatan ini, kemudian kita bergerak, baru nanti diminta kita mampu menggerakkan komunitas. Itu moto bagi guru penggerak. Baik, sebelum kita menelaah lebih jauh, kita kembali mereview semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi suri tauladan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah-tengah membangkitkan atau memberi semangat. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan dorongan, moral, dan semangat. 3 semboyan ini yang akan selalu menyertai kita sebagai guru. Kita harus mampu menjadi suri teladan, kita harus mampu memberikan semangat di tengah-tengah siswa, dan juga kita mampu memberikan dorongan moral dan semangat untuk siswa kita. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus mampu menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pendidikan yang berpihak pada murid dan mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekarang karakter itu sudah apalagi di kurikulum Merdeka, karakter itu sudah dibuatkan di profil pelajar Pancasila. Di sini tuntutan kita membentuk profil ini. Bagaimana kita sebagai guru mampu membentuk profil pelajar Pancasila? Kalau kita telaah ada 6 ya, asal 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada siswa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan kita sebagai guru itu menuntun, Bapak Ibu, kita menuntun, tugas kita menuntun murid. Ya, kita sebagai guru bukan lagi orang yang menggurui, tapi lebih menuntun. Disinilah diminta bagaimana kita bisa mengantarkan siswa kita ke mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Jadi tidak ada batasan sampai mana siswa ini. Sampai di sini levelnya, tidak. Batasannya itu setinggi-tingginya. Dan berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu bukan berarti dibela-bela muridnya. Saya wali kelasnya, walaupun salah kita bela-bela, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tapi gimana pendidikan kita ini, pengajaran-pembelajaran kita ini mampu memberikan kesempatan kepada murid kita yang mendukungnya untuk menjadi lebih baik. Dan tentu saja karakter yang kita capai Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini bukan lagi gambaran baru di kita. Dari hasilnya saja kita sudah tahu apa itu yang positif. Tentu yang baik-baik, mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Disiplin positif. Seseorang itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, percaya diri, dan lain-lainnya. Jadi disiplin positif adalah seorang siswa
siswa yang mampu mempertanggungjawabkan. Ya, saya ingat sedikit Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, di mana ada disiplin, disitulah ada kebebasan. Maksudnya kebebasan itu apa Bapak Ibu? Kebebasan yang mampu mengontrol diri. Jadi seorang siswa sudah kita katakan disiplin positif itu kalau dia sudah mampu mengontrol dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Dia mampu bertanggung jawab kepada dirinya, kejujurannya, termasuk kasih sayang, percaya diri, dan lain-lainnya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam usaha mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa untuk menciptakan murid yang mereka, syarat utamanya adalah disiplin. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Di mana ada disiplin, di situ adalah kebebasan. Jadi syarat utamanya kata Ki Hajar Dewantara yaitu disiplin itu adalah yang kuat atau disiplin diri. Dimulai dari diri. Bagaimana kita di sini mengajak siswa kita memahami dirinya, memberikan kesempatan kepada siswa belajar mengontrol dirinya. Termasuk kita juga Bapak Ibu, bukan siswa saja, karena kita teladannya. Kalau kita sendiri yang tidak memberikan contoh yang baik, tentu akan siswa juga akan mencontoh juga ke sana. Disinilah tugas kita sebagai guru, menuntun siswa kita mewujudkan disiplin internalnya. Nah, tentu dalam ini dengan dasar yang 3 tadi, ya, dengan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi. Nah, kalau diri kita tidak kita disiplinkan, contohnya kita menerapkan siswa kita untuk tepat waktu, tapi kita sendiri masuk kelas tidak tepat waktu, tentu akan berefek kepada siswa. Begitu lagi yang lain. Kalau kita ingin memberi teladan kepada siswa kita untuk membentuk karakter beriman dan takwa, tapi kita tidak pernah terlihat sholat dengan siswa, tentu juga akan siswa akan menilai kita negatif juga. Jadi semuanya itu kembali kepada kita sebagai gurunya. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau penghargaan. Jadi, ketika siswa melakukan sesuatu itu yang dikatakan sudah disiplin, bukan karena dia takut, nanti dihukum, nanti kalau kita terlambat datang, kita disuruh ini dulu, kita disuruh ini dulu, kita akan diginikan dulu. Nah, ada hukuman, kita akan diberikan sanksi ini. Bukan itu karena itu dia mengontrol dirinya. Kemudian penghargaan, bukan pula karena kalau kita nanti nomor 1 datang wali kelas, kalau kita sering datang nomor 1 ke kelas, nanti wali kelas akan memberikan hadiah. Bukan pula itu yang menjadi kontrol bagi siswa untuk dirinya. Jadi benar-benar terkeluarkan dari dasar hatinya. Nah, pribadi inilah yang seperti inilah PR kita Bapak Ibu. Tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif, ya, yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Mati ya.
kita, bukan saja guru, ya, tentu melibatkan juga di sini staf TU, kepala sekolah, ya, dan kadang kita akan melibatkan juga warga sekitar sekolah kita, termasuk wali murid kita akan melibatkan juga. Jadi kegiatan disiplin positif ini tidak bisa secara instan, Bapak Ibu. Tidak kita saja, tidak bisa oleh kita sendiri, tapi kita bersama-sama sebagai warga sekolah mewujudkannya melalui kebiasaan-kebiasaan baik. Mungkin dengan kegiatan kita sholat berjamaah, pendisiplinan tepat waktu, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita tonton video. Ini ada video. Semoga di Quiet! Bring on your books and turn to page 51. Today's lesson is the use of have to and has to. Who can tell me the difference and the usage? What's the difference? Nothing? So what is this? Nobody read their assignments at home? None of you can even answer me? Why are you late, Mr. Tolentino? Ano yung ikunin ko ng boyfriend? Let me remind you, this is English class. Ay, akin na. Sit down and bring up your books. Quiet! Yan sa mga lista. Sa ito, nalila si mama. Nakakatakot. Bakit hindi samahan mo? Yes, Mr. Tolentino? Read again, Mr. Tolentino. Remove your ear! Ang katawan na lang, age naman. Where is your book? How will you read the lesson? Pero kahit yan siya. Siya ngayon ang favorite teacher ko. I'm really worried about your grades and your habitual tardiness. Sorry po, ma'am. Hindi mo ulit. May problema sa bahay. Wala naman po. Nandito ako kailangan makausap. Ako na sa school. Dahil kay ma'am, natuto ako mag-teach. Dahil kay ma'am, nahilig ako magkasal. Dahil kay ma'am, natuto ako. No, you're early. Okay, please take note of the scope of your periodical exam. Number 1, compound nouns. Number 2, passive verbs. Number 3, Dahil kay ma'am, Mr. Tolentino. ganito ako ngayon. Ma'am, Sino ang iyong teacher? Yes, go ahead, teacher. Hi, teacher. okay ka naman. What's your name? Ace po. Ito ang para sa kapatid. Sige po.
bagaimana kita menerapkan motivasi, bagaimana kita memotivasi siswa kita sehingga dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, seperti contoh video yang tadi, dengan sedikit motivasi sentuhan gurunya, bimbingan, ternyata motivasi itu sangat efeknya besar sekali kepada siswa. Oke, Bapak Ibu. Kemudian mari kita lihat telaah satu-satu. Manakah tindakan yang terbaik? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi atau penghargaan? Atau yang terakhir dengan restitusi. Kita lihat telaah satu-satu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Hukuman itu kita berikan kadang-kala begitu ketemu dengan kasus langsung dengan judge, ya, dengan punishment. Itu yang kita namakan dengan hukuman. Kemudian penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kenapa? Penghargaan berupa hubungan. Kadang-kala kita ada siswa mau melakukan itu karena berharap ada mendapatkan sesuatu. Berharap sedikit aja lah kata penghargaan. Wah, kamu pintar sekali ya. Ternyata rasanya tidak ikhlas, ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan juga terbatas. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dan umumnya dibuat oleh guru. Konsekuensi kita berikan itu sudah terencana, sudah disepakati dan umumnya dibuat oleh guru. Nanti akan kita telaah yang mana bagian yang konsekuensi. Sedangkan restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu siswa untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi ada yang disarankan itu tentu restitusi, ya. Bagaimana kita mampu menghadapi siswa dengan restitusi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada identitas gagalnya, kemudian hukuman, identitas suksesnya, yaitu diharapkan disiplin, konsekuensi dan restitusi. Hukumannya itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kadang efeknya jauh. Kita memberikan hukuman kepada siswa, ternyata tanpa kita disadari ada kadang-kala yang menyakitkan bagi siswa. Terkena lama, mendarah daging bahasa awaknya, kalau kita menerapkan hukuman. Tidak nyaman untuk murid, ya. Untuk anak atau jangka waktu yang panjang. Ada yang bentuknya korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan tersakiti. Bisa jadi perilakunya akan agresif, ya. Malah makin meningkat setelah diberikan hukuman, malah makin meningkat. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka waktunya mungkin pendek. Korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian restitusi merupakan pilihan. Memberikan pilihan kepada anak, ya. Menguatkan murid dengan cara menguatkan, bukan menguatkannya. Karena efeknya diyakini bisa di jangka waktu yang
Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu yang kita sampaikan ke anak. Menurut masalah ini, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang kita pakai dalam kegiatan restitusi. Kalau tadi hukuman, peraturannya adalah bahasa kita seperti itu. Jadi kamu harus. Tapi kalau konsekuensi kan bahasanya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau restitusi lebih pendekatannya lebih apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita memberikan kesempatan kepada anak menelaah. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ada lagi identitas gagalnya, yaitu hukuman. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu. Modelnya model paksaan. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Konsep diri bisa menjadi buruk. Murid belajar menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman. Kadang murid berbohong, dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Karena sebelumnya kalau konsekuensi ini sudah ada aturan yang ada ya. Stimulus respon, mendorong kepatuhan, kemudian konsep diri baik. Murid anak belajar menaati aturan. Jadi kalau konsekuensi lebih melunak daripada aturan. Kemudian restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ada bahasa yang membuat anak menelaah kembali. Teorinya teori kontrol, mendorong disiplin positif, membuat konsep diri yang kuat ya. Anak belajar memecahkan masalahnya. Ada lagi ya Bapak Ibu? Nanti silahkan itu kita lanjut saja. Sekarang kita tentukan apakah ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi ya. What am I? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bentuk hukuman ya. Hukuman lari mengelilingi lapangan hukumannya Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi ya. Karena kamu yang membuat coretan, kamu yang membersihkan. Itu konsekuensi. Baik, Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman. Baik. Nah, keyakinan kelas. Kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Bisa saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Bu Mimi, silakan Bu Mimi. Apa itu keyakinan kelas menurut Bu Mimi? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, berdasarkan kesepakatan bersama. Iya. Berdasarkan? Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tambahkan?
Sudah keyakinan? Masih peraturan ya. Kalau keyakinan, nah kalau menurut saya, kalau keyakinan itu kata-katanya positif. Tapi kalau peraturan itu kata-katanya negatif. Dilarang, kamu dilarang begini, kamu harus begini, gitu ya. Tapi kalau keyakinan lebih, kalau lebih kalimatnya lebih positif, tidak ada kata negatifnya di dalamnya. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan diskusi antara guru dengan siswa. Guru mengevaluasi dari waktu ke waktu keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, biasanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Contoh kalimatnya, yang mana keyakinan atau peraturan. Dilarang terlambat, harus hadir jam 7.30. Itu peraturan. Tapi kalau kalimat keyakinannya hadir ke sekolah tepat waktu. Jadi berbeda. Ada nilai-nilai di dalamnya yang diterapkan. Contoh keyakinan: mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru dan teman. Kalau bahasa peraturan berarti menghargai guru itu. Dilarang berbicara kasar. Kan gitu ya, kita selama ini membuat aturan ya. Dilarang berkata kotor dan bicara kasar. Tapi kalau keyakinan kelas lebih menghargai guru dan teman. Kalau kata menghargai, dia tidak akan berkata kasar. Dia tidak akan kurang ajar ya. Jadi itu. Saling membantu di saat teman dalam kesulitan. Ini kata-kata keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kemudian kita masuk yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar inilah bagaimana yang harus kita penuhi kepada siswa kita agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kebutuhan pertama itu bertahan hidup. Dibutuhkan kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, itu dibutuhkan siswa. Yang kedua, dibutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, menjadi bagian teman dan keluarga. Ini yang dibutuhkan oleh siswa kita. Termasuk semua manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan ini. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, itu dibutuhkan juga. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan mencoba hal baru. Kemudian kesenangan. Nah, pembelajaran kita akan baik, akan tercapai jika 5 kebutuhan dasar ini kita bisa penuhi bagi siswa kita. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ini? Iya. Nah, bagaimana dengan kesenangan? Apakah pembelajaran seperti apa yang dimintanya kesenangan ini? Kebutuhan seperti apa dalam pembelajaran? Apakah kita ajak anak kita bernyanyi-nyanyi, menari-nari? Kadang-kadang tidak semuanya juga senang begitu ya. Nah, itu. Ada yang mau memberikan pendapat? Pak Jo, kesenangan itu menurut Pak Jo bagaimana? Bluetooth dihidupkan, sedang mencari perangkat. Ya, kesenangan itu bagaimana pembelajaran kesenangan itu kita lanjut. Pelajaran yang memberikan kesenangan itulah pelajarannya mana suasana kelas itu bisa merasa
sangat kondusif dan membuat anak itu merasa nyaman ketika kita menyampaikan materi. Terus mungkin ada ice breaking dan hal-hal yang membuat pikiran mereka ternyata pembelajaran yang memberikan kesempatan anak atau dengan memberikan SD habis itu memberikan kenyamanan itu juga, jadi kita tidak materi saja gitu ya. Tidak menyampaikan materi saja, tugas saja, berikan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Tidak ada salahnya kita ice breaking, kemudian mungkin kasih lagu. Kalau saya sering itu kalau membawa laptop, bawa speaker, bu, lagu bu, kan dalam lagu itu kalau bahasa Inggris kan ada juga yang kata-kata yang di dalamnya yang menjadi bahan pembelajaran bagi mereka. Nah, baik, bagaimana dengan kebebasan? Wisna, kebebasan menurut Wisna di dalam pembelajaran itu seperti apa? Tes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kebebasan dalam pembelajaran itu di mana murid diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kalau seandainya dia berbakat di apa, berarti dia belajar itu. Berbakat di bidang sosial berarti mendalam. Jadi kalau dia berbakat di bidang IPA, berikan dia kebebasan memilih materi itu, gitu ya Wisna ya. Kalau bidang lain silakan berikan kebebasan juga. Tentu berdasarkan bakat dan minat ya Wisna, memberikan pilihan kepada siswa sesuai bakat dan minat. Ini sudah diterapkan pada kurikulum Merdeka, di mana kelas 11 akan memilih memilih mata pelajarannya yang mereka anggap sesuai dengan bakat dan minatnya. Penguasaan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat penguasaan itu yang bagaimana? Iya sih, penguasaan. Kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Terima kasih. Untuk penguasaan siswa mungkin butuh pengakuan, misalnya dia mampu melakukan itu. Jadi kita sebagai guru memberikan wadah atau kesempatan agar siswa itu juga bisa menunjukkan kemampuannya, dan kita sebagai guru juga mengakui kalau siswa tersebut mampu melakukannya. Jadi sebagai guru kita harus yakin dan tidak ada ragu-ragu pada siswa seperti itu. Itu pengakuan dari kita bahwa ternyata kamu bisa. Ya. Salah satunya mungkin kita akan besok kamu kalau kegiatan lomba ini kamu ikut ya, itu bentuk apresiasi kita kepada kamu. Kalau kasih sayang, bagaimana untuk sutra kasih sayang? Untuk kasih sayang mungkin siswa itu kita bisa terima dengan berbagai kondisi yang mereka punya, problemnya, kemudian mungkin dengan gaya belajar yang berbeda, kita memberikan perlakuan yang sama sesuai kebutuhan. Butuh pengakuan yang sama, memberikan perlakuan yang sama. Kalau kebutuhan bertahan hidup gimana Bu Yanti? Terima kasih kesempatannya Bu. Menurut saya kebutuhan bertahan hidup itu kita sebagai seorang guru kita memberikan kebutuhan untuk bertahan
Makasih Bu Yance, makasih Bapak Ibu semuanya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang kita penuhi untuk siswa kita ya. Baik. Kemudian 5 posisi kontrol. Sebagai guru ada 5 posisi kita. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Kalau saya mungkin masih di tahap penghukum, ketemu sama siswa nggak pakai sendal, buka sendalnya, ya langsung dikasih hukuman. Hari ini kalau udah punya sepatu ya udah kamu lari ini nggak usah pakai sepatu, bertanya lagi aja. Itu kan penghukum sebenarnya. Ya karena memang medan kita berat kan, siswa kita ya mungkin karena kita sudah terbiasa. Namun Bapak Ibu kita mungkin ingin berangsur-angsur, mungkin mencapai membuat rasa bersalah, kemudian teman, atau yang kita setidaknya kita sampai pemantau. Nah, penghukum itu membentuk hukuman fisik. Patuhi aturan saya atau awas, itu bahasa kita ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kita terlihat egois ya Bapak Ibu. Kalau sebenarnya ini yang kita kerjakan, tapi ketika kita mau melihat menelaahnya, menganalisa ini, ternyata benar-benar terlihat egois. Ini yang posisinya penghukum. Membuat merasa bersalah. Guru yang bersuara lebih lembut membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana kamu? Kalau orang tua kamu tahu, kamu bagaimana? Terlihat lembut Bapak Ibu, ya terlihat lembut sekali. Tapi Bapak Ibu, ini sangat berbahaya ternyata. Bisa membentuk karakter anak yang tidak percaya diri, ya, berpikir negatif kepada diri sendiri. Ini efeknya. Ternyata tidak juga bagus kepada orang. Teman. Nah, melakukan seperti ini, benar. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingatkan bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini efeknya. Ya, anak itu kalau kita ajak berteman, sebagai teman kita posisikan diri kita, ada pula efeknya banyak. Pemantau, mengawasi kesepakatan kelas dan konsekuensi. Kita terlalu berpegang kepada itu. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini yang selalu kita pegang. Manajer itu baris diskusi. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ini kita diharapkan sampai ke level ini Bapak Ibu. Memang butuh proses ya. Tidak, kalau Bapak Ibu langsung pindah dari posisi menghukum langsung pindah ke posisi manajer, anak nanti tuh, Bu yang ini dok mana? Kayak gitu ya. Jadi memang berangsur-angsur. Baik Bapak Ibu, ada satu video lagi kita tonton ya bersama.
bagaimana posisi penghukum. Jadi ada segitiga restitusi, satu lagi ya Pak Ibu ya. Ada segitiga restitusi dalam yang diterapkan dalam posisi manajer. Yang mana itu segitiga restitusi? Yaitu langkah-langkah dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal mereka melakukan kesalahan menjadi yang lebih sukses. Kemudian kita lanjut dengan validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini, ya kan? Ada bahasa-bahasa yang kita pakai. Kemudian menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ini yang terakhir Bapak Ibu, refleksi kita. Saya telah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah terlaksana atau belum? Saya minta masukannya. Silakan ditulis Bapak Ibu. Sedikit saja dari segitiga restitusi untuk refleksi bagi saya dalam pelaksanaannya. Lagi ya Bapak Ibu, saya contohkan videonya. Ini yang saya terapkan dalam segitiga restitusi.
sampai ke penghujung slide. Maaf Bapak Ibu terlalu lama atau bagaimana. Dan ini salam saya tutup dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kegiatan ini menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menemani saya 1 jam ke depan ini. Assalamualaikum